Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prayoga. Saya dari Prodi PJJ Informatika dengan NIM 230401020101 kelas IF 504. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari UAS data mining untuk klasifikasi data pasien diabetes dengan metode CRISP-DM dari mata kuliah data mining yang diampu oleh Ibu Heni. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius dan mengancam jiwa seperti penyakit jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, kerusakan saraf, dan amputasi. Oleh karena itu, pengembangan model klasifikasi yang akurat dan andal untuk memprediksi resiko diabetes sangat dibutuhkan. Model klasifikasi ini dapat membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi individu yang beresiko tinggi karena diabetes dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Kemudian model yang akan digunakan pada dataset pasien diabetes yang berasal dari kaggle.com adalah decision tree dengan metode CRISP-DM. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi yang akurat dan andal untuk memprediksi resiko pada pasien diabetes. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap resiko penyakit diabetes berdasarkan analisis dari data pasien. Kemudian selanjutnya ada bagaimana cara menerapkan model klasifikasi yang telah dibangun dalam lingkungan nyata untuk membantu tenaga medis dalam diagnosis dini diabetes seperti itu. Selanjutnya untuk tujuan yaitu mengembangkan model klasifikasi yang akurat dan andal untuk memprediksi resiko diabetes menggunakan dataset pasien diabetes yang berasal dari kaggle.com. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor resiko diabetes yang paling signifikan berdasarkan analisis dari data pasien. Yang terakhir ada menerapkan model klasifikasi yang telah dibangun dalam lingkungan nyata seperti dalam aplikasi web atau seluler untuk membantu tenaga medis dalam diagnosis dini diabetes. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu CRISP-DM. Yang pertama ada tahapan business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, yang keempat ada modeling, yang kelima ada evaluation, dan yang keenam ada deployment. Selanjutnya untuk implementasi dan hasil. Business understanding yaitu pada tahap ini tujuan penelitian ini mengembangkan dan mencari model klasifikasi yang akurat dan andal untuk memprediksi resiko diabetes pada pasien. Model ini diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam mendiagnosis dini untuk dari penyakit diabetes, sehingga intervensi yang tepat dapat memberikan lebih awal untuk mencegah atau menunda komplikasi dan diharapkan dapat diterapkan ke dalam sebuah sistem. Tujuan data mining dalam konteks ini adalah memanfaatkan data pasien yang berasal dari kaggle.com untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi risiko diabetes berdasarkan fitur-fitur klinis dan demografi pasien. Model klasifikasi yang dianggap berhasil adalah model yang memiliki akurasi, presisi, dan nilai recall yang tinggi dalam memprediksi risiko diabetes. Selain itu, model yang diterapkan juga harus mampu mudah diterapkan atau diimplementasikan dalam lingkungan nyata nantinya seperti itu. Yang kedua ada data understanding, di mana data yang digunakan yang berasal dari kaggle.com memiliki kolom-kolom pada data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kehamilan, untuk menyatakan jumlah kehamilan, ada nilai glukosa atau kolom glukosa untuk mengekspresikan kadar glukosa dalam darah, ada tekanan darah untuk mengungkapkan pengukuran tekanan darah, thickness untuk mengekspresikan ketebalan kulit, insulin untuk mengekspresikan kadar insulin dalam darah,
nilai BMI untuk mengekspresikan indeks massa tubuh. Kemudian ada diabetes pedigree function untuk mengungkapkan presentasi diabetes. Ada usia untuk mengungkapkan nilai usia dari pasien. Yang terakhir ada hasil untuk menyatakan hasil akhir antara bernilai 1 dan 0, yaitu untuk nilai 1 ya dan 0 adalah tidak, dimana nantinya hasil ini akan menjadi label pada pengujian model ya, seperti itu. Kemudian seperti ini atau data yang digunakan yaitu sejumlah 768 data dengan 9 reguler atribut, seperti itu. Selanjutnya ada data preparation. Berdasarkan gambar di samping, tidak ditemukan nilai kosong atau hilang atau missing pada data yang akan digunakan, dimana pada kolom yang atau bagian yang ditandai itu bernilai 0 semua ya, jadi tidak terdeteksi atau terdapat nilai missing. Jadi tidak diperlukan untuk standarisasi dan normalisasi pada data yang digunakan, seperti itu. Kemudian untuk modeling, pada tahap ini dilakukan proses untuk model yang digunakan, di mana model yang digunakan itu decision tree menggunakan klasifikasi data pada pasien data diabetes dengan pembagian data uji dan data latih itu sebesar 80% dan 20%. Untuk rasio pembagiannya itu seperti gambar yang di sebelah kanan, di mana 0.8 mengindikasikan untuk atau mempresentasikan sejumlah 80% dan di bawahnya adalah 20% 0, atau 0.2, seperti itu. Kemudian pada parameter di decision tree digunakan parameter decision tree untuk nilai centreon menggunakan gain ratio dan nilai max dip-nya itu adalah 10. Kemudian nilai confidence-nya itu 0.5. Ketika nilai diatur kecil, maka pemangkasan pohon atau hasil dari decision tree itu akan lebih agresif dan pohon akan lebih sederhana. Kemudian jika diatur secara besar nilainya, pemangkasan akan lebih sedikit atau pohon akan lebih kompleks, seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk mengidentifikasi hasil dari kenapa pasien tersebut bisa diabetes atau tidak terhadap faktor-faktor atau atribut-atribut yang mempengaruhi pasien tersebut menderita diabetes, seperti itu. Nilai confidence di apply pruning pada rapid manner ini nantinya menentukan seberapa ketat atau model dalam memangkas cabang pada decision tree untuk menghindari overfitting, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada evaluation. Untuk hasil dari pembentukan decision tree-nya, modelnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di paling sebelah kiri ini ada blood pressure ya, dimana jika nilainya lebih dari 93 maka dia terindikasi untuk kehamilan, dan jika nilainya 7.500 lebih dari 7.500 maka dia bernilai 1 atau berpotensi menderita pasien diabetes ya, seperti itu. Jika kurang dari nilai tersebut maka dia bernilai 0, seperti itu. Kemudian jika tekanan darahnya lebih kecil dari 93 maka dia berpotensi untuk menjadi penderita pasien diabetes, seperti ini ya, diprediksinya dia bernilai 1, seperti itu. Kemudian hasil dari decision tree-nya untuk lebih jelasnya seperti ini ya, seperti yang dijelaskan tadi. Ketika nilai glukosa lebih dari 166.500 atau 500 maka blood pressure-nya itu lebih dari 93 dan
resistnya jika lebih dari 7.500 maka dia bernilai 1. Nah, dan data yang ada itu ada 2. Kemudian pregnant change-nya jika kurang dari sama dengan 7.500 dia bernilai 0 seperti itu ya. Kemudian hasil prediksi penderita diabetes, di mana tadi yang menjadi labelnya itu adalah outcome atau hasil, kolom hasil, dimana untuk nilai 0 berarti dia bukan penderita, dan juga nilai 1 adalah dia merupakan penderita atau yes. Berdasarkan data yang digunakan dari dataset sebelumnya itu sejumlah 700 lebih ya yang tadi. Kemudian di sini untuk data ujinya itu sejumlah 154 data uji dengan 4 special attribute dan 8 regular attribute, dimana hasil prediksi yang awal ini menunjukkan ada ketidaksamaan ya, seperti hasilnya itu yang pertama ada nilai 0 bahwa pasien ini bukan penderita atau tidak menderita diabetes, namun di nilai prediksinya bernilai 1 seperti itu. Untuk hasil prediksinya selanjutnya, untuk totalnya itu dari gambar atau dari total pasien yang diuji yaitu sejumlah 154 pasien. Untuk 100 pasien ini diprediksi atau dihasilkan, diklasifikasikan ke dalam pasien yang tidak menderita diabetes. Kemudian untuk 54 pasien menderita diabetes seperti itu. Kemudian hasil untuk performance factor-nya untuk nilai akurasi dia ada di 71,43%, dimana hasil ini menunjukkan bahwa model memprediksi dengan benar sekitar 71,43% dari total data uji ya. Untuk detailnya ini ada nilai true positif 16 kasus yang benar-benar bernilai 1, diprediksi 1, kemudian false negatif ada 6 kasus yang benar-benar 1 tetapi diprediksi 0. Kemudian false positif 38 kasus yang benar-benar 0 atau negatif ya, tidak menderita ini tetapi diprediksi 1. Kemudian true negatif 94 kasus yang benar-benar 0 atau negatif dan diprediksi 0. Dari semua kasus yang diprediksi bernilai 1, sekitar 72,73% benar-benar 1, dan juga untuk yang diprediksi 0 sekitar 71,21% diprediksi benar-benar 0 ya. Dari semua kasus positif sebenarnya hanya 29,63% yang terdeteksi dengan benar untuk nilai class recall-nya ya. Kemudian dari semua kasus negatif yang sebenarnya sejumlah 94% terdeteksi dengan benar. Untuk deployment pada tahapan ini dengan nilai akurasi yang sekitar 71,43% dan recall rendah untuk kelas positif, sebaiknya dilakukan optimasi lebih lanjut sebelum deployment penuh. Jika model akan digunakan untuk prediksi real time, maka membuat API menggunakan Plex atau Fast API bisa menjadi pilihan yang efisien kemudian di host atau di cloud, AWS, Google Cloud atau Azure, atau menggunakan Docker dan Kubernetes untuk fleksibilitas dan skala yang lebih baik. Jika penggunaan model lebih bersifat batch processing atau pipeline dan otomatis dapat dibangun untuk menjalankan prediksi secara periodik. Jadi mungkin bisa dibangun sebuah aplikasi yang nantinya untuk konsultasi kesehatan seperti itu ya, nantinya dapat berdasarkan nilai-nilai klasifikasi atau fitur-fitur atribut yang tersedia nantinya dengan model yang sudah dibangun, namun masih perlu penyesuaian dan optimasi terhadap
model yang digunakan jika akurasi yang dihasilkan yaitu sekitar 71,43%, dan harus dibandingkan dengan model yang lain, apakah model yang sekarang digunakan ini memang jauh lebih baik dengan menggunakan dataset yang sama daripada model yang lain, seperti itu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil di atas atau sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin adalah sebagai berikut. Model akurasi yang didapat yaitu 71,43%, yang berarti sebenarnya cukup baik, tetapi masih banyak kesalahan dan perlu optimasi lebih lanjut untuk penerapan modelnya. Kemudian nilai recall untuk kelas 1 atau nilai positif hanya sekitar 29,63%, yang menunjukkan model sering gagal untuk mendeteksi kasus positif. Kemudian untuk recall untuk kelas 0 atau yang bernilai negatif tinggi, yaitu sekitar 94% tadi ya, yang berarti model lebih cenderung mengklasifikasikan data sebagai negatif dan memprediksi atau melakukan prediction dan juga klasifikasinya lebih baik untuk nilai negatifnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada nilai precision cukup seimbang, yaitu di 72,73% untuk nilai hasil dari 1 atau yang positif tadi ya, penderita diabetes, dan juga 71,21% untuk kelas yang 0 atau diprediksi bukan penderita atau negatif dari diabetes. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.